Soal PTS Bahasa Indonesia kelas 4, semester 1 Kurikulum Merdeka. Soal Bahasa Indonesia kelas 4, semester 1 Kurikulum Merdeka, bab 1 sudah besar. Simaklah cerita berikut ini. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini, minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo, ganti bajumu. Tapi, baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya, ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Brit, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi, sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui, memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Namun, ini adalah baju kesukaannya. Paman menghadiahkan baju itu sewaktu Lala berulang tahun yang ke-8. Astaga, sekarang Lala sudah berusia 10 tahun. Pantas saja akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Sudah kekecilan, mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata, Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. 2 tahun lalu tubuhnya masih seukuran Kiki. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hori, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Soal nomor 1. Apa yang Lala inginkan ketika pulang sekolah? Apakah A. Makan siang, B. Minum air dingin, C. Tidur siang, atau D. Bermain di luar rumah? Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Mengapa Lala marah kepada Kiki? Apakah A. Kiki tidak membantunya belajar, B. Kiki memakai baju favoritnya, C. Kiki meminjam buku tanpa izin, atau D. Kiki tidak mengerjakan tugas? Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Apa alasan Kiki memakai baju Lala? Apakah A. Kiki tidak memiliki baju lain, B. Ibu memintanya memakai baju itu, C. Kiki menyukai baju itu, atau D. Kiki tidak tahu itu baju Lala?
Jawabannya yang B. Soal nomor 4. Apa yang dirasakan Lala saat mengenakan baju sempit? A. Nyaman. B. Bahagia. C. Gerah dan sulit bernapas. D. Tidak peduli. Jawabannya yang C. Soal nomor 5. Apa yang dilakukan Lala setelah menyadari baju itu sudah kekecilan? Apakah A. Membuangnya, B. Memberikannya kepada Kiki, C. Menjahitnya, atau D. Menyimpan di lemari? Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Apa yang dilakukan Kiki setelah Lala marah? Apakah A. Mengambil baju lain, B. Pergi dari rumah, C. Mengalah dan mengganti bajunya, atau D. Mengadukan kepada ibu? Jawabannya yang C. Soal nomor 7. Apa yang dikatakan Lala saat melihat baju yang sobek? Apakah A. Tidak apa-apa, aku akan menjahitnya, B. Baju ini harus dibuang, C. Aku harus membeli baju baru, atau D. Ini baju kesukaanku, aku tidak mau membuangnya? Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Berapa usia Lala saat baju itu diberikan oleh paman? Apakah A. 8 tahun, B. 6 tahun, C. 10 tahun, atau D. 12 tahun? Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Apa yang dilakukan Lala setelah baju sobek? Apakah A. Menjahitnya sendiri, B. Menyimpan baju tersebut, C. Memberikannya kepada Kiki, atau D. Membuangnya? Jawabannya yang C. Soal nomor 10. Apa yang dirasakan Kiki di akhir cerita? Apakah A. Marah, B. Sedih, C. Senang, atau D. Bingung? Jawabannya yang C. Soal nomor 11. Apa yang dipelajari dari cerita, tak muat lagi? Apakah A. Cara membuat baju, B. Hubungan kakak adik, C. Cara berenang, atau D. Cara menggambar? Jawabannya yang B. Soal nomor 12. Kalimat berikut ini yang merupakan kalimat transitif adalah: apakah A. Lani menangis, B. Yopi bernyanyi, C. Yopi menyanyikan lagu, atau D. Lani tidur? Soal nomor 13. Kalimat berikut ini yang merupakan kalimat intransitif adalah: apakah A. Ibu memetik jambu, B. Kiki mengelak, C. Ayah membeli buku, atau D. Siti menyapu halaman? Jawabannya yang B.
Soal nomor 14. Kalimat mana yang mengandung objek? Apakah A. Kiki menyodorkan segelas air, B. Lala marah, C. Kiki menangis, atau D. Kiki berlari? Jawabannya yang A. Soal nomor 15. Apa yang Lala lakukan setelah memberikan baju kepada Kiki? Apakah A. Mencari baju baru, B. Pergi keluar rumah, C. Memeluk Kiki, atau D. Mengatakan terima kasih? Jawabannya yang C. Simaklah cerita berikut ini. Suka dan tidak suka. Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Ini berarti Ardi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu. Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misan. Awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali kartu permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Lita suka membaca. Buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby si kecil dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Taraf suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana, kata Taraf sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Ardi terdiam. Apa, ya, hobinya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika Derry menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat. Aku suka memelihara kura-kura, serunya. Di halaman samping ada dua. Segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura Ardi, kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Taraf tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu, teriaknya menunjuk ke arah tanaman. Bahunya berguncang, dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik, kok, kata Ardi. Aku membiarkannya di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun, tangisan Rio makin keras dan tak terkendali. Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah Rio mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isaknya. Om Danu kemudian bercerita, Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Ah, masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu, kata Ardi. Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil, Mama meledek Ardi. Ardi tertawa, wah, iya juga, ya. Tapi, aku kan tidak sampai menangis. Aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba, ujar Bobby. Aku hanya takut. Tidak apa-apa, kata Om Danu sambil membelai kepala Bobby. Itu biasa kok. Orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tapi, ada orang yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketakutannya berlebihan. Itu disebut fobia. Nah, Rio fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah, Om? Tanya Derry. Setahu Om, tidak bisa Derry. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobianya. Namun, bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu. Sebaiknya, berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf, Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura? Ya. Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Soal nomor 16. Apa yang dipelajari Ardi dari cerita, suka dan tidak suka? Apakah A. Bagaimana cara memelihara kura-kura? B. Hobi-hobi sepupu-sepupunya? C. Bagaimana cara bermain kartu? Atau D. Bagaimana cara menggambar?
Jawabannya yang B. Soal nomor 17. Apa yang menyebabkan Rio ketakutan dalam cerita, suka dan tidak suka? Apakah A. Kura-kura, B. Kaos kaki, C. Laba-laba, atau D. Buku? Jawabannya yang C. Soal nomor 18. Apa yang dimaksud dengan fobia menurut teks fobia? Apakah A. Ketakutan ringan, B. Ketakutan yang sangat berlebihan, C. Ketidakpedulian, atau D. Rasa malu? Jawabannya yang B. Soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan jika teman mengalami serangan fobia? Apakah A. Menertawakan, B. Mengabaikan, C. Membantunya tenang, atau D. Mengancam? Jawabannya yang C. Soal nomor 20. Apa makna denotatif dari kata fobia? Apakah A. Ketakutan ringan, B. Ketakutan yang sangat berlebihan, C. Ketidaksukaan, atau D. Kegembiraan? Jawabannya yang B. Soal nomor 21. Kalimat mana yang merupakan kalimat transitif dari cerita, tak muat lagi? Apakah A. Lala menangis, B. Lala menggaruk punggungnya, C. Kiki memeluk kakaknya, atau D. Kiki pergi ke sekolah? Jawabannya yang C. Soal nomor 22. Kalimat mana yang merupakan kalimat intransitif dari cerita, tak muat lagi? Apakah A. Lala mematut diri, B. Kiki menyodorkan air, C. Lala melihat bayangan dirinya, atau D. Lala mengganti bajunya? Jawabannya yang A. Soal nomor 23. Apa yang perlu dilakukan saat menulis kalimat transitif dan intransitif di buku tulis? Apakah A. Menggunakan tanda baca yang tepat, B. Menggunakan huruf kapital di setiap kata, C. Menulis dengan cepat, atau D. Menulis dengan huruf miring? Jawabannya yang A. Soal nomor 24. Apa yang harus diperhatikan saat menulis surat dengan tulisan tegak bersambung? Apakah A. Menggunakan warna-warni, B. Memperhatikan ukuran dan jarak huruf, C. Menulis dengan huruf cetak, atau D. Menulis hanya dengan pensil? Jawabannya yang B. Soal nomor 25. Apa tujuan dari membuat kotak kamus dalam proyek kamus? Apakah A. Untuk menghias kelas, B. Untuk memahami kosakata baru, C. Untuk mempraktikkan menggambar, atau D. Untuk menyimpan buku-buku? Jawabannya yang B.
Soal Bahasa Indonesia kelas 4, semester 1 Kurikulum Merdeka, bab 2 di bawah atap. Simaklah cerita berikut ini. Kepala sukulen. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kaktiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kaktiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk, Kaktiur menjelaskan. Sukulen, aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kaktiur bermarga Siregar, mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersuku Len dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kaktiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen. Bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Singkong. Kenapa Molen mengendus-endus? Tigor terpikir, hei, namamu juga ada. Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meong, jawab Molen. Soal nomor 1. Apa yang membuat Tigor suka menyiram tanaman? A. Karena dia ingin tanaman tumbuh lebih cepat. B. Karena dia suka bermain air. C. Karena dia ingin membuat pelangi. D. Karena Molen tidak suka air. Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Apa yang terjadi ketika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan? A. Air keluar lebih dekat. B. Air keluar seperti hujan gerimis. C. Air keluar lebih jauh. D. Pelangi muncul. Jawabannya yang C. Soal nomor 3. Mengapa Molen kabur ketika Tigor menyalakan keran? A. Karena dia takut hujan. B. Karena dia tidak suka air. C. Karena dia tidak suka Tigor. D. Karena dia ingin bermain air. Jawabannya yang B. Soal nomor 4. Apa yang dikatakan Inang tentang menyiram tanaman secara berlebihan? A. Itu membuang-buang air. B. Itu membuat tanaman tumbuh lebih baik. C. Itu membuat halaman lebih indah. D. Itu membantu tanaman berbunga. Jawabannya yang A. Soal nomor 5. Apa yang terjadi jika Tigor menyiram sukulen terlalu sering? A. Sukulen akan tumbuh lebih cepat. B.
Sukulen bisa membusuk. C. Sukulen akan menghasilkan bunga lebih banyak. D. Sukulen akan menjadi lebih hijau. Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Apa arti kata sukulen dalam konteks cerita? A. Sejenis tanaman berdaun tebal. B. Nama kucing Tigor. C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. D. Tempat keluar air. Jawabannya yang A. Soal nomor 7. Apa yang menyebabkan Tigor bingung saat mendengar kata sukulen? A. Dia pikir sukulen adalah nama suku. B. Dia tidak tahu tanaman tersebut. C. Dia tidak mengerti cara merawat sukulen. D. Dia merasa tanaman itu terlalu kecil. Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Apa yang diusulkan Tigor tentang nama molen? A. Kepala sukulen. B. Kepala suku Batak. C. Kepala suku molen. D. Kepala suku Siregar. Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Apa arti kata kabur pada kalimat begitu Tigor menyalakan keran, molen segera kabur? A. Berlari cepat-cepat. B. Tidak dapat melihat dengan jelas. C. Menghilang secara misterius. D. Tidak terang. Jawabannya yang A. Soal nomor 10. Apa yang dilakukan Tigor untuk memastikan tidak ada tanaman yang terlewat saat disiram? A. Menyiram secara acak. B. Menyiram secara sistematis. C. Menyiram hanya tanaman besar. D. Menyiram hanya tanaman kecil. Jawabannya yang B. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan marga dalam cerita? A. Nama jenis bunga. B. Kelompok kekerabatan. C. Panggilan untuk ibu. D. Tempat keluar air. Jawabannya yang B. Soal nomor 12. Apa kata yang tepat untuk diisi pada kalimat Tigor titik-titik tanaman setiap hari? A. Menyiram. B. Mengir. C. Membuka. D. Meniup. Jawabannya yang A. Soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan untuk menyiram tanaman sukulen agar tidak membusuk? A. Menyiramnya dengan banyak air. B. Menyiramnya secara berlebihan. C. Menyiramnya sedikit-sedikit. D. Tidak menyiramnya sama sekali. Jawabannya yang C. Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk dalam kebahasaan? A. Kalimat yang memiliki satu subjek. B. Kalimat yang mengandung dua kalimat atau lebih yang digabungkan. C. Kalimat yang hanya terdiri dari satu predikat. D.
Kalimat yang tidak menggunakan konjungsi. Jawabannya yang B. Soal nomor 15. Kalimat mana yang merupakan kalimat majemuk setara? A. Tigor menyiram tanaman, tetapi halaman tetap kering. B. Molen kabur karena takut air, dan Kaktiur melarang Tigor menyiram sukulen. C. Tigor dan Kaktiur berbicara tentang tanaman, dan Molen juga mendengarkan. D. Tigor menyiram tanaman, sehingga halaman menjadi becek. Jawabannya yang A. Soal nomor 16. Kalimat mana yang merupakan kalimat majemuk setara? A. Tigor menyiram tanaman, dan Molen pergi. B. Tigor ingin menyiram tanaman karena cuaca panas. C. Tigor menyiram tanaman agar tidak becek. D. Molen pergi karena dia takut air. Jawabannya yang A. Simaklah cerita berikut ini. Ada vampir di rumah ini. Klik, kipas angin pun menyala. Sejuknya, gumam Sunny. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sunny kembali memilih-milih buku di rak. Klik, kipas angin berhenti berputar. Kaklita mematikannya. Kipas angin ada di sini. Kamu di sana, percuma kamu menyalakan kipas angin. Membuang energi saja, kata Kaklita. Aku kan mau membaca di sofa, ucap Sunny. Sunny menyalakan lagi kipas angin, lalu duduk di sofa. Baru sebentar Sunny membaca, Kaklita kembali mematikan kipas angin. Kak, jangan dimatikan, pinta Sunny. Gerah. Kaklita tak menjawab. Dia malah membuka jendela lebar-lebar. Sejuk, kan? Tidak perlu kipas angin dan hemat listrik, kata Kaklita sambil duduk di samping Sunny. Tiba-tiba dia melompat, lalu melepaskan kabel kipas angin yang tertancap di stop kontak. Aduh, jika tentang listrik, Kaklita cerewet sekali. Sunny sering diomeli jika lupa melepaskan kabel atau mematikan saklar. Kaklita juga menempel tulisan di tiap stop kontak di rumah ini. Matikan lampu, lepaskan kabel, tarik STEKERNYA, bukan kabelnya. Kak, kok sukanya repot seperti itu? Tanya Sunny. Kaklita membelalak, repot bagaimana? Melepaskan kabel kok dibilang repot. Yang penting elektroniknya sudah dimatikan. Kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut, daya listriknya masih jalan terus. Kaklita lalu berbisik, kalau sudah begitu, kita seperti memberi makan vampir. Vampir? Kak, jangan main-main, aku takut. Sunny menoleh ke sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada kelelawar pengisap darah? Bukan vampir yang itu. Vampir yang ini mengisap listrik. Kaklita tertawa, lalu menunjukkan gambar yang ada di koran. Lihat ini, katanya. Wah, seru Sunny terkejut. Jadi, walau televisi sudah dimatikan, kalau kabelnya tetap tercolok ke stop kontak, listrik tetap mengalir. Nah, pintar adikku, Kaklita tertawa sambil menjawil dagu Sunny. Sebaiknya, berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf, Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura? Ya. Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Soal nomor 17. Apa yang dilakukan Kaklita agar Sunny tidak memerlukan kipas angin? A. Membuka jendela lebar-lebar. B. Mematikan listrik. C. Menyalakan AC. D. Mengganti kipas angin dengan ventilator. Jawabannya yang A. Soal nomor 18. Apa alasan Kaklita tidak suka menggunakan kipas angin? A.
Kipas angin membuat udara menjadi kering. B. Kipas angin membuang energi. C. Kipas angin membuat ruangan menjadi panas. D. Kipas angin tidak efektif dalam menghemat listrik. Jawabannya yang B. Soal nomor 19. Apa yang dimaksud Kak Lita dengan vampir dalam konteks cerita? A. Kelelawar yang mengisap darah. B. Elektronik yang terus mengisap listrik. C. Kucing yang suka listrik. D. Alat penghemat energi. Jawabannya yang B. Soal nomor 20. Apa yang terjadi jika kabel elektronik tidak dicabut menurut Kak Lita? A. Listrik akan berhenti mengalir. B. Listrik akan mengalir terus. C. Energi akan terhemat. D. Kabel akan rusak. Jawabannya yang B. Soal nomor 21. Apa arti kata stop kontak? Dalam konteks cerita, ada vampir di rumah ini. A. Tempat keluar air. B. Alat untuk menghubungkan kabel dengan sumber listrik. C. Nama jenis bunga. D. Panggilan untuk ibu. Jawabannya yang B. Soal nomor 22. Apa yang dilakukan Kak Lita untuk memastikan tidak membuang energi listrik? A. Menyimpan kabel di tempat khusus. B. Mematikan semua peralatan listrik. C. Mencabut steker dari stop kontak. D. Mengganti alat listrik dengan alat manual. Jawabannya yang C. Soal nomor 23. Apa yang dilakukan Sani saat tidak ada listrik? A. Menggunakan lampu minyak. B. Menggunakan lilin. C. Membaca di luar ruangan. D. Menggunakan penerangan dari ponsel. Jawabannya yang D. Soal nomor 24. Kalimat mana yang menggunakan awalan mi dengan benar? A. Membuka. B. Menulis. C. Mengdi. D. Memernah. Jawabannya yang B. Soal nomor 25. Kalimat mana yang benar sesuai dengan kaidah kebahasaan awalan mi? A. Menyapu. B. Mengsapu. C. Memsapu. D. Menyapu. Jawabannya yang A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.